kita akan belajar mengenai penggunaan e-faktur di perusahaan. Yang pertama adalah kita mempunyai e-faktur dummy. Ini kita menggunakan yang dummy. Ini adalah praktikum pembuatan faktur pajak berdasarkan aplikasi yang diberikan oleh pajak yang namanya e-faktur pajak. Nah, e-faktur pajak ini kita akan merekam setiap transaksi yang terjadi di perusahaan. Nah, di e-faktur ini syarat-syaratnya yang pertama itu nanti ada pengajuan serter. Pengajuan serter itu sertifikat elektronik terhadap e-faktur. Dan setiap kita menerima sertifikat e-faktur, maka akan diperpanjang setiap 2 tahun sekali dia diperpanjang. Jadi kalau dia misalnya 2022, nanti 2024 atau 2024 dia harus diperpanjang berdasarkan per 2 tahun. Ya. Jadi ini caranya. Tadi kita sudah punya namanya e-faktur dummy, kita klik, kemudian ini ada ininya e-text, maka nanti kita buat prosesnya seperti ini. Dia nggak bisa. Oh iya, karena sedang berjalan yang lain, maka kita matikan dulu supaya nanti sama-sama bisa ya. Oke, kita buat ini e-fakturnya. Ini e-tax, kemudian muncul di sini data base lokal, kita klik itu connect, kemudian di sini admin ininya di bawahnya 123 login, nanti akan muncul seperti ini. Kalau yang di Daming ini kan selalu namanya PT Sincat karena sudah ditetapkan seperti itu. Karena ini adalah faktur untuk simulasi aja, bukan untuk digunakan secara bebas dimodifikasi. Karena e-faktur ini begitu kita buat e-fakturnya nanti otomatis akan langsung merekam dan mengupload langsung ke kantor pajak. Jadi nanti apa yang kita buat di sini setelah kita upload, kalau masih hanya di sini, dia tidak tersambung dengan pajak, tapi begitu kita upload dan manajemen upload, maka nanti faktur pajak yang kita buat akan menjadi tercatat di pajaknya. Ya, oke, kita coba bagaimana caranya membuat e-faktur. Ini yang pertama. Ini dari ini administrasi faktur, kemudian direkam fakturnya. Nah, ini yang saya sebutkan di dalam pembuatan faktur itu ada berapa ini? Nomor 5-nya sudah dihapus, dulu masih ada, tapi sekarang nomor 5 udah nggak ada. Jadi kalau kita bicara 01 itu nanti bertransaksi kepada bukan pemungut PPN. Kalau kita bicara 02 bertransaksi kepada bendaharawan. Kalau kita 03 bertransaksi selain bendaharawan. Nah, DPP nilai lain dan seterusnya ini nanti kita akan temukan kalau ada. Kemudian faktur pajaknya ini berarti kita menggunakan faktur pajak. Kalau
ada yang beda administrasi di faktur pajaknya, maka kita perlu bisa ganti, dia ada sediakan juga faktur pengganti. Artinya tanggal tidak berubah, angkanya berubah, tidak masalah. Tapi misalnya hanya mau merubah itu, maka kita menggunakan faktur pajak pengganti namanya. Ya, oke. Karena ini sertifikatnya tahun 2017 seperti yang kita punya ini, maka ini harus tahunnya 2017. Ya, nah ini otomatis nanti kalau di enter dia akan langsung 2017. Nah, ini nomor seri faktur pajak yang kita gunakan. Kalau sudah masukkan, dia otomatis ini nomor serinya. Nah, oke, ini kemudian kita sudah ada daftar di sini. Nah, ini kan misalnya Jamila kita masukkan, dia sudah ada. Nah, sudah ada di sini. Kemudian ini untuk merekam barang apa yang kita jual. Kalau misalnya ini kode barang, misalnya kita buat 001, barangnya peralatan musik gitar. Nah, dia akan bicara mengenai peralatan musik gitar, lalu selanjutnya kita enter. Nah, enter dia ada 01, berarti nanti sebelumnya saya jelaskan dulu, kode ini nanti kalau kita sudah daftar, ini 01 akan terdaftar terus sebagai peralatan musik ya. Nah, jadi kalau kita mau misal peralatan musik 001, nah 001 itu berarti musik. Tinggal klik kalau kita sudah daftar. Nah ini misalnya 200 juta, ini harga satuannya ya. Nah dibeli 20 unit, 40 juta, dia langsung dasar pengenaan pajaknya 40 juta, ininya 4 juta PPN-nya. Nah, setelah ini baru disimpan. Nah, apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Kalau nggak ada lagi tambahnya misalnya peralatan musik 1, alat musik 2, misalnya seperti itu. Jadi nanti jelas disebutkan. Kalau misalnya mau kita tambahin, misalnya itu kan 1. Berarti kita yes tambah. Ada lagi 002 misalnya. Alat musik gitar. Nih. Rekam baru misalnya untuk gitar. Nah, harganya berapa? 200 300 misalnya. Ini kita simpan. Nih. Nanti kita untuk berikutnya kita tinggal klik 02, nanti akan muncul alat musik gitar. Nah, ini berapa? 30 misalnya. Nah, harganya. Berarti ada 2 barang dalam satu faktur nanti. Lihat, simpan. Masih ada? Enggak ada. Oke, berarti 2 barang kan. 2 barangnya yang kita beli nilainya sebesar ini, maka kalau sudah tinggal simpan. Nah, dokumen faktur pajak berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat faktur pajak baru? Kalau iya, yes. Kalau tidak, berarti kita hanya membuat faktur pajak yang ini. Berarti kita langsung di sini. Dia akan muncul nanti di sini. Nah, posisinya seperti ini nih. Ya kan? Nah, tapi posisinya dia masih belum approve. Ya kan?
Nah, untuk meng-approve itu pertama kita upload dulu. Setelah itu ini satu yang diupload, oke. Nah, dia berubah menjadi siap approve. Ya kan? Tapi langkah berikutnya adalah manajemen upload. Masuk sini, start. Nah, yang ini adalah captanya harus benar. Kalau ini agak ragu-ragu, boleh di-refresh lagi. Nah, ini jelas. B 01 N M 0 atau O. Nah, oke. Kalau itu sudah kita masukkan, maka kita cari lagi passwordnya. Sebentar, saya buka dulu. Dia punya. Nah, ini dia punya passwordnya. Password Enopa namanya. Tapi ini kan kalau kita menggunakan pakai dummy. Tapi kalau yang sebenarnya itu dia dalam bentuk angka dan huruf, ya, yang sudah kita dapatkan dari kantor pajak. Nah, oke. Anda harus menggunakan password user PKP. Berarti ini passwordnya salah, ya. Jadi kita harus, nah, bisa jadi passwordnya yang salah atau captanya yang salah tadi. Nah, coba kita ini, karena antara 0 dan O itu beda ya. J1BZ. Oke, kita masukkan passwordnya tadi. Nah, itu berjalan. Berarti tadi captanya yang salah. Oke, ini kita tutup. Nah, posisinya dia masih siap approve kan? Karena padahal kita sudah manajemen approve. Supaya bisa, maka di F5 pembaru ini F5. Nah, posisinya sudah approve. Kalau di perpajakan di e-faktur yang sebelumnya, ininya itu approve sukses itu berarti sudah langsung terdaftar di servernya pajak. Nah, begitu cara pembuatan faktur. Lalu kita mau lihat gimana sih terbentuk enggak. Nah, ini ada di sini PDF. Kita klik di sini. Nah, itu untuk menyimpan ya. Kalau menyimpan faktur pajak. Tapi kalau kita preview, nah dia bentuk pajaknya, faktur pajaknya seperti ini. Bentuk faktur pajaknya seperti ini, muncul dia. Kan? Nah, yes, nama saya itu. Ini ada ya. Nah, itu menjadi cara untuk mereviewnya. Nah, oke. Ini kita tutup dulu. Nah, itu jadi bisa kita lihat. Begitu cara pembuatan fakturnya. Nah, tapi terkait dengan itu, ada namanya lawan transaksi. Kalau kita mau membuat lawan transaksi, misalnya nama, ke siapa kita bertransaksi, nanti ada di sini. Ini ya. Nanti ditambah alamatnya, MPWP-nya, namanya, jalannya, terus blok. Kalau nggak ada bloknya 00. Kalau nomornya nomor berapa, jalan nomor berapa, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten atau kota, provinsi, dan kode ini. Itu harus diisi lengkap. Ya, itu nanti ini kalau yang sudah terjadi di sini. Ya, seperti itu untuk pengisian lawan transaksinya. Oke, sampai di sini
ini dulu, nanti berikutnya kita akan bicarakan selanjutnya cara prosedur pengisiannya. Ya, selamat mencoba nanti kita akan kasih linknya. Terima kasih semuanya.